Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sarijan selaku pengajar praktek. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hakim selaku rekan sejawat saya dalam kegiatan pendampingan individu yang kelima di kegiatan CGP Angkatan 7. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan sehat sehingga pada waktu pagi ini masih bisa melaksanakan kegiatan keimanan. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tetap terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, di sini ada rekan saya Bapak Hakim, seorang guru yang pertama kemarin sudah melaksanakan pra observasi dan kemudian saya melaksanakan observasi, kemudian di kegiatan yang ke PI 5 ini adalah kegiatan pasca observasi kelas yang dihadiri oleh pengajar praktek sebagai pengamat, Bapak Muhammad Hakim sebagai kucingnya, dan saya sebagai kus dalam kegiatan kucing kali ini. Baik, bisa dimulai, monggo. Baik, terima kasih Pak Bahrul, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Hakim. Pak Bahrul, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan setelah kemarin kelanjutannya kita diskusi pra-observasi dan observasi kelas yang telah Bapak lakukan. Baik Pak Hakim, ya apa yang mau Bapak ceritakan Pak pada waktu kegiatan pasca observasi yang kelas kemarin kita lakukan Pak? Baik, Pak. Begini Pak Bahrul, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas lebih antusias. Kemarin melaksanakan kegiatan observasi dan RPP telah saya berikan banyak variasi media pembelajaran yang konkret dan macam-macam dengan anak-anak pun sangat antusias menerimanya. Jadi menurut Pak Hakim, apa yang Bapak harapkan Pak dari obrolan kita kali ini Pak? Saya mengharapkan solusi atas antusiasme anak tersebut terkait kendala-kendalanya Pak. Saya kemarin kurang bisa mengontrol waktu anak-anak, dan juga saya ingin mengembangkan diri saya agar lebih baik lagi. Ini Pak, jadi menurut Pak Hakim, hal apa saja Pak yang membuat murid-murid Bapak kurang bisa mengontrol waktu yang pada waktu pembelajaran kemarin bersama Bapak, dan apa yang Bapak ingin kembangkan Pak? Saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang ingat akan waktunya kemarin, terutama waktu Bapak observasi di kelas, karena mereka asyik dengan semua media pembelajaran dan saling bergantian menggunakan medianya. Saking asyiknya sehingga lupa kalau jam pelajaran sudah selesai. Nah, saya ingin mengembangkan media pembelajaran yang saya punya. Cuma laptopnya Pak baru satu, jadi kurang lah untuk media alatnya laptopnya gitu. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja Pak yang dapat membuat murid Bapak antusias dan keasikan tadi Pak dalam pembelajaran? Kemudian Bapak apakah mempunyai solusi atau alternatif mungkin itu sebagai laptop media tambahannya Pak? Begini Pak, kira murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dengan berbagai sumber dari internet misalnya. Bisa
mengambil dari YouTube. Kemudian saya juga baru ingat sekolah ada satu laptop yang dibawa oleh Bu Nurul. Mungkin saya bisa pinjam itu dulu, Pak. Wah, saya sependapat Pak dengan Bapak. Kalau menurut pendapat Bapak, apakah Bapak tetap agar ingat waktunya waktu mengajar ini sudah habis, atau mungkin Bapak itu gimana Pak? Dan tidak sampai komplain lagi gitu Pak intinya. Menurut saya pembelajaran memang harus terpusat pada murid atau istilahnya student center gitu. Tetapi setelah kemarin Bapak ajari RPP yang berdiferensiasi serta kurikulum merdeka ini, waktu saya bisa buat RPP selalu ya Pak ke kelas, dan tugas yang belum selesai bisa dikirimkan lewat media WhatsApp. Benar sekali memang Pak, RPP lebih baik selalu dibawa ya Pak ya, dicek, direview kembali untuk dibawa ke kelas memang Pak. Kalau boleh tahu Pak, apakah Bapak sudah punya grup WhatsApp di kelas yang ada murid atau mungkin ada wali muridnya gitu Pak? Ada grup WhatsApp juga vakum, soalnya pembelajaran sudah menggunakan tatap muka. Jarang hanya untuk informasi untuk pengiriman tugas sudah jarang. Nah betul sekali Pak, saya yakin sekali Bapak bisa menggunakan laptop tadi yang dipinjam dari Bu Nurul, dan pasti dipinjam memang Pak, kan punyanya sekolahan juga, dan juga mereview RPP-nya serta memanfaatkan grup WhatsApp apabila waktunya tidak mencukupi gitu ya Pak. Benar sekali Pak. Apa Bapak tadi dengan pinjam laptop sekolah yang dibawa Bu Nurul juga selalu membawa RPP dan memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp yang sudah saya gunakan. Jadi sekarang apa rencananya Bapak untuk menyelesaikan masalah kita tadi Pak? Yang pertama, merancang pembelajaran dengan RPP yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, TikTok. Selanjutnya yang kedua, saya akan berikan tugas yang tidak terlalu banyak. Tentu tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat, sesuai dengan kurikulum merdeka. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan bosan. Kemudian saya bisa memanfaatkan laptop yang saya pinjam dari Bu Nurul untuk digunakan. Bagus sekali Pak rencananya, mudah-mudahan berhasil Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak Barul. Lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana ini tadi Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi dan memanfaatkan media yang ada. Apabila tidak selesai tugas sekolah bisa dilanjutkan ke grup WhatsApp dan Wah bagus sekali Pak, memang karena kan tidak selesai di sekolah gitu, dilanjutkan daring gitu ya Pak. Saya sangat mendukung Pak, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang Bapak inginkan. Terima kasih Pak Barul atas waktunya untuk sharing hari ini. Saya sekarang sangat lega, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin ya Rabbi. Terima kasih sekali. Sama-sama Pak Hakim. Demikian tadi percakapan kucing yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya. Kemudian setelah ini langsung ditutup juga sekalian oleh Bapak pengajar praktik dari Bapak Sarijan. Monggo Pak. Terima kasih Pak Barul, Pak Hakim, dan Bapak Ibu Guru yang baik. Terima kasih. Apa yang dengan lakukan saat pasca operasi ini berkaitan dengan program kunci, yaitu yang belajar mengasihkan, yang memang pertama kan mengasihkan karena asik sehingga lupa waktu gitu ya, macam-macam. Iya betul. Itu dari saya semua tadi kalau mengikuti langkah cerita, mulai dari tujuan, identifikasi, dan aksi sampai tanggung jawab sudah masuk semua. Artinya apa? Baik kunci maupun kunci, baik yang bertanya maupun yang sasar dan sesuai. Jadi istilahnya apa yang menjadi kegundahan selama ini dari kunci Pak Hakim yang tadi itu ya berkaitan dengan apa namanya
Nah, yang masikan dan kurang maksimal. Tapi Pak Bahrul CGP yang selaku kucing tidak memberikan solusi, justru solusi itu tetap muncul dari jenengan diri. Gitu Pak ya, intinya gitu kan. Jadi kita bertanya pada CGP istilahnya ya. Saya tidak membantu CGP, nah kami muncul sendiri. Demikian juga jenengan selaku rekan kerja kuncinya. Ternyata memang tadi itu ya bisa menyelesaikan masalah baik tentang antusias semangat yang luar biasa murid-murid ya dalam pelajaran, serta kuncinya menemukan solusi sendiri. Jangan nggak dibantu oleh kucingnya dari coachnya, tapi jangan bisa menemukan solusi sendiri. Yang memang saya istilahnya saya jadikan garis bawah atau pressure atau intinya seperti itu. Itulah gunanya kucing pendampingan, bukan kita memberikan mentoring atau apa, bedanya di situ. Jadi solusi muncul dari si kucing sendiri dengan menyampaikan yang menjadi permasalahan dan jenengan sendiri yang. Jadi kalau misalnya saya urutkan mulai dari tujuan, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh kucing ya sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas masalah yang dihadapinya, yaitu apa? Waktu dan mengejar yang belum cukup. Ya, ini yang pertama, yaitu tujuan. Yang kedua, identifikasinya. Ini Pak Bahrul selaku kucing atau selaku coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat kucing menyadari bahwa yang jenengan lakukan itu bagus, masikan. Tapi ya tetap harus ingat aku, jangan masikan ya. Siapa kita ngajar enjoy, tapi waduh mas gak rewel, jangan gitu, itu waktu benar. Kemudian yang ketiga, yang aksi. Ini saya lihat Pak Bahrul selaku coach memberikan pertanyaan yang memang dapat membuat kunci merencanakan hal yang dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, yaitu antusiasme dalam ini pelajaran dan kunci menemukan solusi sendiri yang kami sebutkan di awal tadi itu. Tadi di awal kami sempat berdiskusi dengan Pak Bahrul, barangkali siapa tahu kedepannya SDN Katamas 2 mendapat bantuan dari pemerintah. Karena setahu saya di istri saya dulu gitu Pak, dibantu oleh pemerintah berapa laptop gitu dan berapa CD. Cuman ya saya berpikir kok mungkin ya guru nasib ya Pak, dicuri orang Pak. Dan geser sekarang artinya Pak, waktu itu hampir secara serentak SD Banjarjo termasuk sekolah kader itu SD SMP 1 Kangdang, mohon maaf kehilangan iya jadi semacam jaringan itu punya ya paling itu juga. Jadi kalau ditarik garis dari satu itu satu kok kehilangan KB satu pelaku SD. Tapi kan tulis saya itu 2 pokok itu ruang kepala sekolah itu uang berapa itu ya gak banyak sih, cuman yang di SD itu ya banyak hilang, dicurikan dia iman ya. Iya. Termasuk sini kan lagi kedepannya alat yang mencukupi ya, mohon maaf safety-nya atau keamanannya dijaga. Gitu kan. Kita minta bantuan itu. Ini saya nyambung dari jenengan tadi berkaitan dengan media yang masih kurang mencukupi itu. Kemudian yang keempat terakhir ya, tanggung jawab. Saya lihat Pak Bahrul selaku coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Pak Hakim selaku kunci untuk membuat kunci menjadi yakin dengan apa yang jenengan sampaikan, yaitu pengambil keputusan dalam solusi yang memang jenengan yakini bahwa dengan seperti itu saya yakin kegiatan berhasil, tidak akan waktu dan media menjadi tercukupi, sehingga apa yang diprogramkan Pak Bahrul selaku JDP tadi itu si Betty, yaitu si anak belajar ID, saya yakin kedepannya insya Allah terwujud walaupun di sekolah yang sangat jauh dari sini. Semuanya itu kan istilahnya apa ya, butuh waktu dan tahap saja. Nggak mungkin istilahnya nggak ada kemajuan yang berarti, pasti ada walaupun butuh waktu gitu. Dan saya berharap semoga imbas dari guru penggerak Pak Bahrul ini yang akan 7 ini bisa menjadi pionir penggerak pelopor sekaligus bergerak menggerakkan ke depan. Siapa tahu setelah ini angkatan 8, 9 terusnya bisa membawa keberkahan bagi SDN Katamas. Mungkin itu Pak yang bisa kami amati. Jadi secara umum kami nilai sudah bagus pelaksanaannya, yang observasi yang pasti kita berjalan lebih baik, dan saya juga berharap agar kegiatan ini nanti sampai final di P6 serta LK7 sehingga Pak Bahrul tidak hanya CGP
tapi bilang C-nya 3 GP, guru penggerak yang hebat dan luar biasa. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan saat PI 5 ini. Saya mohon maaf barangkali tadi sedikit ada kendala, saya terlambat, tapi keterlambatan saya mengenai saya juga melaksanakan tugas Pak. Nanti kalau saya keliling terus ya nanti jomeng kok ada saya lagi. Jadi saya itu Bismillah, walaupun gini semuanya sama-sama jalan. Ini baru separuh perjalanan, tadi siang ada pertemuan lagi dengan teman-teman GMP yang juga harus saya siapkan untuk di kegiatan Lamongan. Demikian Pak yang bisa kami nilai, kami sampaikan terhadap dan puji Pak Terima kasih. Baru dan Pak Hakim. Selanjutnya kami serahkan lagi kembali kepada Pak CGP Pak Baru. Jangan silakan Pak. Demikianlah tadi kegiatan PI 5 yakni percakapan pada pasca observasi kelas. Sekian dari saya, Bahrul Maulana Sifin selaku CGP, Bapak Muhammad Hakim selaku rekan sejawat saya, Bapak Sarija selaku pengajar praktek. Apabila ada salah kata maupun kalimat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.